Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Afifah dengan NIM 2406011913888. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Android Studio membuat aplikasi penghitung volume sederhana. Untuk pertama-tama, kita atur tata letaknya menggunakan linear layout, lalu layout width-nya kita atur match parent, layout height juga match parent. Di sini berarti kita mengatur tinggi dan lebarnya sesuai dengan smartphone. Lalu kita juga mengatur padding 16 dp, dapat kita lihat di sebelah kanan, ini ada padding. Lalu untuk orientasi vertikal. Pada bagian awal ini kita ada tulisan panjang. Nah, ini kita gunakan text view. Kita atur layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Yang berarti wrap content ini menyesuaikan dengan tinggi dari konten atau isi. Lalu selanjutnya untuk teksnya kita tuliskan panjang berupa tipe string yang telah kita atur menggunakan tombol lampu kuning di sebelah kiri ini dengan mengekstrak resource string. Nah, di bawah panjang ini ada berupa isian. Ini menggunakan edit text. Kita beri ID edt_length, layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, lalu kita beri tipe number desimal dengan line 1. Di sini berarti berupa inputan panjang yang akan diinputkan saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada lebar, lalu ada inputannya, tinggi inputannya juga. Nah, ini sama dengan panjang, tinggal mengganti bagian ID. Untuk ID dari lebar itu kita menggunakan edt width, lalu untuk tinggi edt_height. Lalu selanjutnya ada button. Nah, untuk button ini akan menjadi tombol yang menghitung kalkulasi dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk tampilannya ini kita beri ID button_calculate, layout width-nya match parent, dan layout height-nya wrap content. Ada string hitung. Lalu untuk menampilkan hasil di sini ada tampilan hasil. Kita menggunakan text view, ID-nya tv_result, layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Kita atur menjadi posisinya di tengah. Ada string tulisannya hasil. Lalu text size 24 sp dan text style-nya di bold. Nah, untuk string-string yang telah diatur sebelumnya seperti panjang, lebar, tinggi, hitung, dan hasil itu akan dimasukkan ke strings.xml. Ini masuknya secara otomatis saat mengatur string resource-nya. Selanjutnya untuk main activity. Di sini kita tidak perlu mengimport secara satu persatu setiap library yang digunakan. Cukup langsung masukkan atau inisialisasikan variabel yang digunakan. Kita buat di sini ada edt width, edt height, dan edt length menggunakan edit text. Nah, saat membuatnya maka edit text ini akan terimport secara otomatis. Begitu juga dengan button dan text view. Di sini untuk button kita menggunakan button calculate, untuk text view TV result. Nah, di bagian sini on create, edt width ini akan diisi dengan inputan dari lebar yang kita ambil menggunakan ID. Jadi menggunakan find view by ID. Dimana tadi lebar itu edt_width, untuk edt height kita isi dengan inputan dari ID edt_height, lalu edt_length untuk edt length. Untuk button calculate ini diisi dengan ID yang button_calculate, lalu TV result diisi dengan ID untuk TV_result. Nah, ketika menekan button calculate yang telah diinisialisasikan dengan tampilan dengan ID button_calculate, ini kita akan set on click dengan this. Nah, this ini akan mengarah kepada on click yang di bawah ini. Nah, di sini kita akan ngecek apakah mengecek ketika ID-nya itu sama dengan button calculate. Nah, di sini kita akan mengambil input length
diisikan dengan inputan dari length yang diinputkan dari tinggi. Lalu untuk input width ini kita isikan dengan inputan dari lebar, lalu input height ini kita masukkan inputan dari tinggi. Ini kita atur dalam bentuk string. Nah, di sini juga ada boolean untuk mengecek apakah isinya atau inputannya itu kosong atau tidak. Nah, kita inisialisasikan terlebih dahulu sebagai false. Lalu jika ternyata isinya itu benar-benar kosong, maka akan menjadi isEmpty fields-nya true. Maka akan muncul tampilan atau teks atau alert error field ini tidak boleh kosong. Begitu juga dengan width dan height. Ketika kosong, maka isEmpty fields-nya akan menjadi true dan menampilkan teks atau error fields ini tidak boleh kosong. Nah, seandainya ketiga-tiga inputannya berisi atau isEmpty fields-nya itu false, maka ini kita akan menghitung volume. Nah, karena sebelumnya kita menginisialisasikannya sebagai string, kita akan mengubahnya menjadi double value dari input length, lalu double value dari input width, lalu double value input height dikalikan ketiga-tiganya dan dimasukkan ke variabel volume yang juga bentukannya double. Nah, saat menampilkan hasil tvResult.setText ini diatur lagi menjadi string.value of volume. Nah, mari kita coba aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi volume. Coba kita masukkan angkanya di sini 5, lalu lebarnya 5, tingginya 5, hasilnya 125,0. Nah, aplikasi ini sudah berjalan sesuai yang kita inginkan dengan hasil perkalian yang benar. Nah, di sini juga ada tambahan, yaitu ini override untuk protected void unsafe instance state bundle out state ini. Nah, ini untuk mengatur agar ketika HP ini kita rotasikan, hasilnya tidak akan hilang. Nah, seperti ini. Saat dirotasikan, lalu kita balikkan lagi, hasilnya tetap ada. Tapi jika ini kita hapus, maka ketika rotasi berubah, hasilnya ini akan hilang. Lalu, seandainya isian salah satu ini kita kosongkan, seperti ini kita hapus, kita pencet tombol hitung, maka akan tampil fields ini tidak boleh kosong sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.